Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadz wa yidna tatawatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Tentunya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan keluarga besar pengurus pondok pesantren Mirajus Subian NW Lengkok nggih, yang ada di Mamben Lauk niki. Tembeng Putih nggih. Kecamatan Wanasaba. Dan juga seluruh tentunya yang tiang hormati, tiang banggakan pimpinan organisasi Nahdlatul Wathon nggih, dari tingkat pengurus daerah, pengurus cabang, anak cabang sampai ke tingkat ranting. Dan seluruh pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Wathon yang bisa hadir pada kesempatan hari niki nggih. Dan kemudian tentunya seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, baik itu dari pemerintah desa nggih yang hadir pada kesempatan hari niki, dan intinya adalah seluruh jamaah hadirin hadirat, ibu bapak tiang, para pemuda pemudi yang tiang hormati, tiang banggakan. Dalam setiap kesempatan tiang bersilaturahim di tengah masyarakat, terlebih setelah tiang dilantik Bapak Tuan Guru Ihsan, alhamdulillah beliau niki adalah salah satu pimpinan Hizbullah Nahdlatul Wathon sebagai sekretaris. Kalau boleh kita bilang sekretaris jenderal ya pantasnya, karena yang namanya Hizbullah niki sangat besar nggih. Luar biasa. Hizbullah niki didirikan oleh Ummuna Hajjah Siti Rehanul Zinadul Majid, putri daripada guru besar kita, pahlawan nasional, ulama waliullah, Ninida Maulana Syaitan Guru Ki Haji Muhammad Zinadul Majid. Dan beliau saat ini menjadi sekretaris jenderalnya daripada Hizbullah Nahdlatul Wathon, yang sama-sama kita juga tentunya hormati, banggakan. Walaupun tadi yang sudah menyampaikan pimpinan Badan Otonom, tetapi khususon Hizbullah niki sangat luar biasa. Dan juga alhamdulillah setelah tiang dilantik Bapak Ibu tiang nggih seluruhnya, tiang dilantik pada tanggal 2 September tiang. 2 September 2024 di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rasa syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri tiang khususnya, dan rasa syukur tiang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan pergerakan Pelungguh Sami itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Pelungguh Sami ngiring serentak mencoblos tiang saat itu berada di urut 2 di Partai Gerindra untuk calon DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu rasa syukur tiang. Segala bentuk gerakan perjuangan Pelungguh Sami, ikhtiar Pelungguh Sami, apalagi niki pimpinan-pimpinan organisasi badan-badan otonom, masya Allah luar biasa, dengan cara-cara Pelungguh bagaimana untuk merapatkan barisan, nggih, gedor pintu kesana kemari dengan cara Pelungguh Sami. Alhamdulillah, apa yang Pelungguh Sami pilih pada tanggal 14 Februari 2024 berhasil. Salah satunya tiang yang berada di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nggih, ampura agung-agung nenebu undangan niki. Aning plinggida, agan plinggida mau hadir kantor DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena memang undangannya sangat terbatas. Nggih, itu makanya tiang berterima kasih sangat kepada pimpinan Pondok Pesantren Mirajus Subian yang tiang bisa hadir tempat niki untuk tiang menyampaikan ucapan terima kasih tiang di Pelungguh Sami, matur tampiasi agung-agung. Itu yang kedua tiang sampaikan kepada Pelungguh Sami, kepada masyarakat yang ada di Lengkok, yang di Lengkok Tembeng Putih niki Kecamatan Wanasaba niki, yang telah memilih tiang dan tiang sudah lulus menjadi wakil Pelungguh Sami di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Gerindra. Kemudian
Dalam kesempatan ini juga yang mengucapkan selamat nggih, selamat atas tasyakuran hari ulang tahun ke-70 nggih daripada Ponpes Mira Jusubian NW Lengkok Tembeng Putih Kecamatan Wanasaba. Selamat nggih kepada keluarga besar pendiri daripada pondok pesantren nggih, dan juga Pelungguh Sami sebagai perintis-perintisnya yang tentunya berjuang dari awal bersama Nini Ida Maulana Syaikhul Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Majid. Peletakan batu pertamanya di tempat ini tiada lain tiada bukan adalah untuk mendirikan lembaga pendidikan. Dan tentunya masyarakat Lengkok Tembeng Putih sangat paham dan sangat sadar pada saat itu ngiring Nini Ida Maulana Syaikhul Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Majid bersama keluarga pendiri daripada Ponpes Mira Jusubian NW Lengkok, betapa pentingnya yang namanya mendirikan pendidikan. Ampura fakir tiang dalam bagaimana meraih segala bentuk pikiran dan perjalanan pergerakan Nini Ida Maulana Syaikhul Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Majid, tetapi tiang bisa mengambil sedikit bagaimana pemikiran beliau, hikmah daripada beliau menonjolkan yang namanya pendidikan nike. Karena memang pendidikan itulah yang membuat kita seperti saat niki. Lamun di negara pendidikan sangat kita tahu umbi gana nasib ta. Apalagi pada saat nikah, zaman kita dijajah, ditindas, kita diminta untuk bodoh, kita diminta untuk miskin. Mana kita itu bodoh, miskin, nganga, tonga, nggak terbudaya apa-apa. Mana baik Indonesia ini salah satunya adalah Lombok ini oleh penjajah pada saat itu. Tapi ternyata guru besar kita, Bapak Maulana Syaikhul Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Majid, tidak mau dan tidak menginginkan kalau masyarakat bumi Lombok sampai ke Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat ini dijajah dengan cara bodoh, dibodohkan sehingga miskin dan menjadi pesuruh, menjadi budak. Orang-orang yang kaya-kaya, orang-orang yang hebat-hebat yang dari luar daripada Indonesia itu penjajah. Alhamdulillah kita semua niki makin seperti niki. Nggih, berkat daripada guru besar kita, seorang pahlawan nasional diangkat menjadi pahlawan nasional karena perjuangan beliau dalam pembangunan, salah satunya pembangunan pendidikan. Sampun jakna pelinggihda baca leke enwean, sampun jak pelinggihda dengerang tausiah para masyaykhul mahad dalam hal niki. Tapi tidak ada salahnya mangkin niki tiang lalayakutun nafis mengingat kembali, meraih kembali bagaimana guru besar kita sehingga dia diangkat menjadi pahlawan nasional. Salah satunya adalah jasa beliau dalam pembangunan pendidikan. Begitu juga dalam pembangunan bagaimana memajukan daripada Lombok Nusa Tenggara Barat ini, bukan hanya di sini, tapi beliau juga bergerak keluar Indonesia. Bangga kita nggih, bahagia kita nggih Bapak Ibu tiang nggih. Ya, para pemuda-pemudi, kita punya salah satu pahlawan kita dari bumi Sasak Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah pada hari niki tepat sekali tasyakuran hari ulang tahun ke-70 Pondok Pesantren Mira Jusubian di tanggal 10 November tahun 2024. Bertepatan dengan Hari Pahlawan. Masya Allah, tampiasi agung nggih keluarga besar daripada pendiri Ponpes Mira Jusubian yang tasyakuran ulang tahun daripada Ponpes ini yang ke-70 pas di tanggal 10 November 2024, yang mana kita pun terus meramaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa bahagia syukur kita juga bahwa guru besar kita diangkat menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Itu yang membuat yang berterima kasih nggih yang bisa bersama Pelungguh Sami, berjumpa dengan Pelungguh Sami, masyarakat yang ada di Lengkok Tembeng Putih Wanasaba niki,
pas juga di perayaan yang pertama tasyakuran hari ulang tahun Ponpes, Miroji Subian Enwelengko Tembeng Putih, dan peringatan Hari Pahlawan guru besar kita diangkat menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Ini yang membuat yang begitu tiang dapat kabar undangan, ya Allah, alhamdulillah. Untuk tampiasin nggih, jamaah NW dan masyarakat di sini masih mau menerima tiang nggih untuk bisa bersama pelungguh merayakan kebahagiaan pada hari niki, kebahagiaan tasyakuran Ponpes dan kebahagiaan kita salah satu daripada putra terbaik daripada Lombok Nusa Tenggara Barat dan sekaligus guru besar kita diangkat menjadi pahlawan daripada negara Republik Indonesia. Nah, pendidikan niki menjadi sorotan beliau, menjadi fondasi perjuangan beliau di bumi Lombok Nusa Tenggara Barat ini tidak lain tidak bukan seperti yang saya sampaikan tadi. Juga merujuk kepada isi Undang-Undang Dasar 1945 itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Siaran kehidupan bangsa ini maksudnya ita-ita ini masyarakat Indonesia ini. Karena di setiap negara itu bisa berdiri kalau ada juga yang namanya masyarakatnya, penduduknya. Nah itu yang beliau tidak inginkan. Salah satu provinsi Nusa Tenggara Barat ini jangan sampai bodoh dan miskin, makanya beliau bergerak di dunia pendidikan, kemudian sosial dan dakwah. Itulah pilar daripada perjuangan organisasi Nahdlatul Watan. Tadi Bapak Tuan Guru Haji Ihsan menyampaikan kita harus banyak-banyak bersyukur. Nggih. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin kita banyak bersyukur dalam setiap apapun itu momen, apapun itu tidak mesti dia harus besar momen itu atau satu agenda acara itu, dia kecil pun kita banyak bersyukur, itu Allah cintai. Maka akan Allah tambah, Allah akan lebihkan, Allah akan datangkan segala bentuk kebaikan-kebaikan. Karena bentuk rasa syukur. Karena syukur itu sebenarnya kalau dibahas nih kenggi Bapak Ibu yang apalagi pelunggu sami yang tentunya di sini banyak tokoh-tokoh agama kita yang lebih luar biasa keilmuannya dalam membaca kitab, kemudian dalam membaca segala bentuk buku-buku yang hebat-hebat. Apalagi para guru-guru dewan guru yang di sini ada PGNW, Persatuan Guru NW. Tentunya sangat memahami arti mana syukur itu. Karena syukur itu terlalu dalam. Itu juga dia akan bisa langsung didengarkan bentuk pikiran dan denyut nadi kita oleh kadir Allah Subhanahu wa taala rasa syukur itu. Tapi kembali lagi, innamal a'malu binniyat. Niat itu juga lagi dilihat. Kalau kita hanya untuk riya, sombong-sombongan di Bapak Tuan Guru, lalu aku ku pura-pura meh bersyukur meh agun ku tegita agun ku tersanjung-sanjung aku. Itu beda lagi. Dan hal ini juga sering sekali dinida melalui Syaitan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majid ketika tiang sekolah dulu di Mualimat, kemudian ketika tiang ngaji dulu di Mahat, ketika pengajian-pengajian sering sekali beliau menasihati kita, menyampaikan dalam tausiah-tausiah beliau, pandai-pandai rasa bersyukur dan jaga ate, jaga niat supaya agenda nyambung sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Ihsan tadi. Nah, salah satunya makanya saya sangat berbahagia Bapak Tuan Guru, nggih, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan badan otonom, apalagi sini sekiranya ada Persatuan Guru Nahdlatul Watan, bahwa tiang sangat bahagia dan bersyukur karena Allah bermatur tampiasi kepada pelunggu sami yang setelah tiang dipilih pelunggu sami dan tiang berhasil, maka tiang bisa kembali lagi ke pelunggu sami untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Dan tentunya insya Allah memang tahun bulan niki minggu yang lalu tiang ada rises untuk turun di tengah masyarakat untuk sidang pertama. Tentunya pelunggu sami sampun pernah mendengar tiang datang memang di 13 kecamatan karena memang tiang dipilih di 13 kecamatan untuk Lotim Utara. Namun memang hal niki tidak bisa keseluruhan tiang harus datangi untuk di sidang pertama. Apalagi tiang 13 kecamatan nggih, Bapak Ibu tiang, saudara-saudara tiang, pemuda-pemudi, jadi dia punya tahapan.
ada sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga istilahnya. Sidang pertama kemarin di Wonosabat yang datang di Bengkong ke sana tiang. Nggih, insyaallah nanti untuk berikutnya kita akan datangi lagi yang di Kecamatan Melasa di tempat yang lain. Itu pun kita saling doa, nggih. Kita saling doa, semua kita diberikan kesehatan, umur panjang, dan dimudahkan segala bentuk jalan tiang dan pelunggu sami bagaimana kita bersama-sama untuk memperhatikan pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, khususon untuk di kecamatan-kecamatan yang ada, terlebih di tempat daerah pemilihan tiang saat niki. Dan kenapa tiang belum ke daerah tempat niki Bapak Tuan Guru, tetapi seperti itu untuk diatur. Okay. Dan riset yang pertama niki, alhamdulillah tiang juga akan menyampaikan kepada pelunggu sami, tiang niki ditugaskan di Komisi 2. Okay. Komisi 2 nike tugas tiang adalah memperhatikan bagaimana pariwisata, kemudian pertanian, peternakan, dan juga ketahanan pangan, bagian pangan, dan juga perindustrian perdagangan, termasuk perekonomian, bagaimana UKM yang ada di masyarakat kita dalam hal ekonomi, segala bentuk dalam hal bentuk ekonomi kreatif yang ada di masyarakat, kemudian juga bagaimana berkaitan dengan ketenaga kerjaan, untuk yang perhatikan ke depannya, dan juga masalah kehutanan, lingkungan bersih, dan lain-lainnya Nika. Berkaitan dengan pendidikan, bukan berarti tiang tidak bisa juga memperhatikan terkait dengan pendidikan. Nanti tiang akan ada kolaborasi dengan teman-teman sesama Gerindra yang berada di Komisi Pendidikan. Karena kami lolos dari Gerindra 10 anggota yang bisa lulus dapat kursi di anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Gerindra. Kami dibagi dua di setiap komisi. Di DPR itu ada 5 komisi. Nah nanti insya Allah ketika itu memang ada perhatian terkaitan dengan pendidikan, nanti yang akan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Komisi Pendidikan untuk bisa mengajukan aspirasi pelunggu sami. Nah untuk yang di komisi terkaitan dengan tupoksi yang di Komisi 2 pun insya Allah kita akan bersama-sama. Kemarin yang sudah banyak berdiskusi dengan beberapa daripada pimpinan organisasi, pimpinan badan otonom, dan juga Kades, Kadus, RT, RW, di luar daripada organisasi juga yang berkaitan bagaimana untuk kita memperhatikan segala bentuk daripada pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat dan juga yang berada di Dapil Tiang, yaitu di 13 kecamatan. Alhamdulillah setiap tiang riset nike hadir perwakilan, baik itu kadesnya, ada yang hadir kades, kalau kades tidak bisa hadir maka kadusnya yang datang, kalau ada kadus yang tidak bisa datang ada RT RW-nya yang datang. Itu tempat yang menyerap aspirasi masyarakat yang ada di tempat daerah pemilihan tiang. Insya Allah dengan adanya tugas niki kita bisa menyampaikan segala bentuk diskusi-diskusi yang bermanfaat untuk kita mengangkat aspirasi-aspirasi daripada masyarakat yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan khususon yang berada di 13 kecamatan yang tempat daerah pemilihan tiang Lalaya Kutunapis. Nah, tentunya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di sini harapan penuh tiang dalam masalah pendidikan, tentunya teruslah untuk meningkatkan kompetensi diri sehingga kita betul-betul menjadi guru yang profesional, yang betul-betul menjadi guru yang dicintai masyarakat, untuk membuat masyarakat kita atau sumber daya manusia yang ada, generasi-generasi penerus kita ini betul-betul mempunyai potensi-potensi yang handal yang dikeluarkan dari bentuk pikiran dan juga dari bentuk ilmu pengetahuan yang kita berikan sebagai guru, sehingga mereka bisa menjadi sumber daya manusia generasi emas di tahun 2024 ke depannya. Di tahun 2045 ke depannya nih ke. Nah, karena bagaimanapun amanah tiang di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini merupakan daripada prioritas daripada pemerintah kita di pusat, terlebih Bapak Prabowo, bagaimana untuk mencerdaskan daripada kehidupan bangsa, sehingga program-program beliau yang namanya akan memberikan daripada makanan gratis, susu gratis itu akan dilaksanakannya Bapak Ibu guru. Harapan tiang, pimpinan yayasan, seluruh pimpinan yayasan Nahdlatul Ulama yang ada, mari kita sambut program daripada Bapak
Presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto dalam program-program yang terkait dengan pendidikan. Ini bentuk daripada perhatian beliau yang mana sangat mencintai daripada anak-anak bangsa ini agar mereka tidak bodoh dan miskin, agar mereka betul-betul menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, sehat dan ceria, sehingga mereka akan terus menjadi pemimpin ke depannya dalam menjaga Republik Indonesia ini. Tidak mesti dia akan jadi presiden kan, anak keturunan tanggih. Na bau nuntut ilmu, na pinter, na paham le ilmu si mau le sekolahan, wah luar biasa syukur ta demen ta. Karena kita yakin dengan guru yang baik memberikan cara pendidikan yang baik, cara memberikan mata pelajaran yang baik, kita yakin anak-anak kita akan cepat memahami dan mengerti apa yang diberikan oleh seorang guru. Dan juga tingkah pola kita sebagai guru, akhlak kita juga sebagai guru, itu juga cerminan yang akan membuat anak-anak didik kita itu akan menjadi berakhlak, berilmu, pengetahuan yang luas. Maka daripada itu, amanah Tiang sebagai pimpinan Persatuan Guru Nahdlatul Wathon ini, Tiang mohon kerjasama yang sangat luar biasa kepada para guru-guru kita untuk terus tingkatkan kompetensi kita sebagai guru dengan mengikuti segala bentuk aturan daripada yang saat ini dari Kementerian Dikbud ya, untuk berkaitan dengan kurikulum-kurikulum yang ada, yang tadinya sekarang kurikulum merdeka, kemudian sekarang ada lagi menyambung daripada kurikulum merdeka itu dari menteri yang baru. Itu semua tidak ada perubahan, hanya namanya saja, dan untuk memperluas daripada wawasan kita juga sebagai guru untuk mencerdaskan daripada anak-anak bangsa sehingga tercapai daripada program pemerintah yang namanya mencapai generasi emas di tahun 2045. Nah, ini wajib yang sampaikan kepada pelunggu SAMI supaya kita mencintai lembaga-lembaga pendidikan, apapun bentuk pembangunannya, apapun bentuk daripada kedepannya untuk memajukannya, terutama guru-guru kita ya. Bersekolahlah lagi, kalau memang kurang S1 maka sekolahlah S2, sekolahlah S3, dan ikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat sehingga madrasah tempat pelunggu SAMI mengajar itu harum namanya di tengah masyarakat karena mencetak generasi-generasi yang sesuai dengan kompetensi pelunggu sebagai guru. Bahagialah masyarakat kita ketika kita menjadi guru berhasil mendidik daripada anak-anak daripada bangsa ini. Seperti itu yang wajib sampaikan di pelunggu SAMI Bapak Ibu Tiang, karena Tiang sangat bagi Tiang tidak tahu lagi Tiang akan sampaikan di pelunggu SAMI. Ternyata segala bentuk pergerakan perjuangan ini dalam Indonesia Guru Ki Haji Muhammad Zain Abdul Majid itu tidak lekang oleh waktu, tidak lapuk oleh hujan. Pendidikan niki, dia sangat dibutuhkan oleh kita sampai ke akhir hayat. Karena kalau anak yang berilmu, ibu-ibu Tiang, papu-papu Tiang, bapak-bapak Tiang, pemuda-pemudi, anak yang berilmu, maka amal ibadah daripada anak kita yang berilmu itu akan dapat kita dapatkan terus untuk membantu kita sehingga kita terlepas dari namanya api neraka, yaitu anak yang soleh, anak yang rajin bersedekah, dan anak yang berilmu, ilmunya berkah. Terus dia melakukan hal yang baik yang berguna bermanfaat dengan ilmunya, maka kita sebagai orang tua itu akan terus mendapatkannya. Nah, mau yang nulung kita, nggih, mau yang nulung kita si anak-anak ta si berilmu, berakhlak, nggih, kemudian yang rajin bersedekah, nggih, beramal soleh, nggih, seperti nikah. Jadi luar biasa, makanya yang sangat ketika di hari pahlawan niki, masya Allah, yang ingat beliau itu ketika mendapatkan lencana dari pemerintah, ingat yang di Gedeng Madrasah saat itu beliau mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Pendidikan waktu itu. Ingat sekali itu yang ya Allah, masya Allah, beliau pakai jas biru yang panjang, kemudian dipasangkan penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Pendidikan Indonesia. Itu yang membuat yang setiap yang lihat madrasah
Apalagi di sana telah peletakan batu pertama Nini Tiang, Dinida Maulana Syekh Guru Kiai Haji Muhammad Zain Abdul Majid, terlebih dia diangkat menjadi pahlawan. Masya Allah, nggih. Itu pun berkat daripada pergerakan-pergerakan Pelunggu Sami juga yang ngiring beliau sebagai guru besar kita, ulama waliullah, dan alhamdulillah menjadi salah satu pahlawan nasional kita di Republik Indonesia ini. Ada foto-foto Nini Maulana Syekh di setiap kelas nggih? Bapak Ibu guru? Ada nggih? Nah, jadi harapannya selain daripada foto Presiden dan Bapak Presiden dan Garuda, lambang Garuda, maka jangan lupa Pelungguh meletakkan pula foto daripada guru besar kita, ulama waliullah dan pahlawan nasional Republik Indonesia, yaitu Dinida Maulana Syekh Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nggih. Sekali lagi yang sampaikan terutama kepada anak-anak muda bangsa kita yang hadir pada hari ini, nggih, bahwa jelas sekali beliau menyampaikan dalam buku wasiat renungan masanya, yaitu tuntutlah ilmu sepuas-puas, nggih, dari yang rendah sampai fakultas, jangan lengah dan malas, nggih, dan menjemur di waktu yang panas. Nah, jadi artinya di sini ada kesempatan kita, ayo kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, ada kesempatan terus bagaimana cara kita menuntut ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Karena masa depan kita itu bukan hanya di dunia ini, tapi masa depan kita sampai ke akhirat nanti. Dengan kita dibekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dengan majunya digital sekarang, anak-anak muda jangan kita sampai terperosok salah akhlak gara-gara gadget yang bermacam-macam ditampilkan. Tapi carilah dengan kemajuan digital teknologi sekarang, dan kita memang dituntut untuk melek digital, bukan berarti kita nih terus seda diri ta jadi kanak bajang. Lain-lain buka ta nombeng aku mau iya ono tembako, inaku barang amangku. Luwe kepeng nembeng lo ku HP bagus iPhone kenalun. Ih mahal mbak Terus saking dia asik dengan iPhone-nya, HP-nya salah bukanya. Padahal dia tamatan madrasah. Padahal lo luar ranking doang mau na. Mena gagah, mena inges. Lagu salah angkuna. Melek teknologi. Terus kurang daripada bimbingan orang tua dan guru juga, karena dianggap awas ceket ya. Wah bagus wah ilmuna. Wah. Tapi dia terkontaminasi dengan kecanggihan daripada digital teknologi. Nah, ini yang perlu nggih anak-anak muda, jangan seperti itu. Jangan buka hal-hal yang negatif, tapi mari gali yang positif untuk kalian menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua, menjadi anak-anak murid yang dibanggakan oleh guru. Sebagaimana Pelunggu Sami lihat ini orang-orang tua kalian yang dibanggakan oleh Bapak Maulana Syekh ini semua. Para pendiri-pendiri madrasah ini yang dibanggakan oleh Nini Maulana Syekh semua. Karena apa? Karena pandai membawa diri menjadi murid Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tiru orang tua kalian yang baik, yang bagaimana mereka tindih ngiring di guru besar kita Ninida Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Walaupun sebagai petani, walaupun sebagai peternak, walaupun menjadi guru, walaupun menjadi pedagang kecil, pedagang besar, pengusaha besar, menjadi PNS, menjadi pejabat, tetap bisa memfilter diri untuk hal-hal yang negatif, tetapi kita mengambil hal yang positif dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Pernah bersekolah di Madrasah Nahdlatul Wathon, maka marilah kita menjadi murid Bapak Maulana Syekh yang pandai-pandai membawa diri dan pandai-pandai mencari guru untuk anak keturunan kita. Guru berarti lembaga pendidikan. Alhamdulillah salah satunya pendidikan Ponpes Mirajus Subian ini adalah salah satu daripada tempat Pelunggu akan menyerahkan anak keturunan Pelunggu Sami untuk menuntut ilmu.
Demikian mungkin dari Tiang, dan selamat ulang tahun kepada Ponpes Mirajus Sobian yang ke-70. Nggih, semoga dengan usianya yang tidak muda lagi, tambah muda tapi karya-karya daripada para guru-gurunya, tambah hebat murid-muridnya, tambah berkarya anak-anak muda bangsa yang ada di sini. Nggih, apalagi alumni-alumni daripada Mirajus Sobian. Nggih, untuk kedepannya, untuk pembangunan daripada Kecamatan Wanasaba khususnya, NTB pada umumnya, Indonesia secara nasionalnya. Nggih, matur tampi Asi Agung, Bapak para tuan guru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, pimpinan badan otonom, ina-ina tiang, ibu-ibu tiang, papu tiang, bapak tiang, nggih selapuna ustaz-ustazah, para guru, para dosen mungkin hadir di sini, ada pejabat-pejabat dari aparatur desa dan lain sebagainya, dan anak-anak muda terutama ya, tampi Asi Agung, matur tampi Asi Agung dari Tiang, lalu yang Putun Nafis yang alhamdulillah bisa berjumpa dengan pelunggu sami di tempat yang sangat berkah niki. Mohon maaf sekiranya ada apa yang Tiang sampaikan kurang berkenan di pelunggu sami, tapi benar-benar pada hari niki Tiang bersyukur kepada Allah dan matur tampi Asi Agung kepada pelunggu sami yang mengundang Tiang bertepatan dengan hal yang membahagiakan kita, yaitu di Hari Pahlawan Nasional, dan guru kita ada di situ. Nggih, menjadi salah satu pahlawannya. Kemudian ulang tahun daripada Ponpes Mirajus Sobian NW Lengko Tembeng Putih yang ada di Kecamatan Wanasaba niki. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.